Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ini disebut dengan nama Al-Kahfi karena di dalamnya itu ada menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kahfi artinya satu gua yang sangat besar. Kahfi. Dalam surat yang ke-18 ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang berdiam di dalam gua besar tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 10 dan seterusnya, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim bil kahfi sinina adada." Ila akhir. Ketika bertempat beberapa orang pemuda ke dalam satu gua, mereka berdoa sewaktu memasuki gua tersebut, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Ya Allah, datangkan kami dari sisi Engkau rahmah. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan akhirkan perkara kami petunjuk. Masuk mereka ke dalam gua tersebut. Begitu masuk ke dalam gua, Allah berfirman, "Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada." Kami tidurkan mereka di dalam gua tersebut beberapa tahun, sampai 309 tahun. Guring di dalam gua tersebut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab tafsir ada diceritakan bahwa di masa kerajaan Dikyanus, ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa, ada yang mengatakan sesudah Nabi Isa. Dikyanus seorang raja yang zalim, lagi kafir kepada Allah. Lalu raja ini memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Barang siapa tidak menyembah berhala, dia akan dibunuh. Di suatu negeri yang namanya Tarsus. Kalau sekarang ini bagian daripada negara Suriah di Arab Timur Tengah sana. Ada tempat waktu itu namanya kota Tarsus. Disitulah kerajaan Dikyanus itu. Nah, jadi Dikyanus memerintahkan kepada rakyat menyembah berhala dan menyembelih hewan untuk berhala. Siapa kada mau masuk penjara, bahkan dibunuh. Nah, maka ada 7 orang pemuda yang tidak mau ikut dengan peraturan raja tersebut. 7 pemuda ini tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 orang pemuda ini pergi meninggalkan kota Tarsus itu menuju ke sebuah gua yang besar. Nah, itulah disebut Ashabul Kahfi tadi. Nah, begitu mereka sampai ke dalam gua, mereka ditidurkan oleh Allah di dalam gua itu selama 309 tahun. Dan waktu tidur itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satupun yang mengganggunya, dan badannya tetap seperti semula. Rambutnya, kukunya, giginya, kulitnya, barang-barang yang dibawanya semuaan tetap seperti semula. Sehingga dikisahkan begitu mereka terbangun dari guringnya, terjaga dari tidurnya, jenazahku berapa jam kita guring? Kenapa awak kada berubah, barang kada berubah? Jenazahku paling-paling itu setengah hari sama guring tadi, atau paling-paling sehari hanya. Padahal 309 tahun. Nah, lalu akhirnya salah seorang di antara ini diutus oleh kawan-kawannya untuk menukar makanan ke kota. Duit nang di dahulu pun masih ada, duitnya utuh, kada rusak. Tolak ke pasar membawa duit, lihat kota berubah. Begitu sampai di toko hendak nukar makanan,
Tukang toko bingung melihat duit. Ini duit zaman purbakala ini duit zaman 300 tahun telah lalu. Jadi dia tukang toko ikan dapat nambah, dapat mendulang kah duit ini atau apa? Nah, ini pun bingung. Kenapa duitnya maka kada payu? Nah, akhirnya ribut orang di sana, dibawa nang saekungna kepada raja waktu itu. Sedangkan rajanya sudah beralih kepada raja yang beriman kepada Allah. Akhirnya diceritakan kisahnya demikian. Lalu ujar raja, mari kita sama-sama mendatangi kawan ikam nang di dalam gua sana. Akhirnya berangkat nang saekung ini lawan raja samuaan, dan pegawai-pegawainya berangkat menuju gua tadi. Sesampainya di muka gua, menurut sebagian riwayatnya, ujar kawan nang saekung nang disuruh tadi, wahai raja, tunggu dulu sini, aku ke dalam gua mahabari kawan-kawan. Masuk ke dalam gua. Sampai wah ini kada sing keluaran lagi. Nang kada sing keluaran lagi. Menurut satu riwayat, begitu orang hendak masuk ke dalam gua itu ada angin yang berhembus sangat kuat sehingga orang kada berani masuk ke dalam sana. Ada riwayat yang mengatakan mereka sudah diwafatkan Allah. Ada riwayat yang mengatakan mereka sampai sekarang ditidurkan lagi oleh Allah sampai kayaknya timbul Nabi Isa alaihissalam dan mereka naik haji bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu guhanya masih ada sekarang. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah disebut ashabul kahfi, orang-orang yang lari dari kotanya menuju ke guha demi menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan agamanya. Di dalam kitab Sawi adalah Jalalain disebutkan di situ perkataan ulama, allimu auladakum asma'a ahlil kahfi. Lajari anak-anak kalian itu nama-nama mereka ashabul kahfi itu. Karena siapa-siapa yang tahu nama-namanya tersebut banyak manfaatnya. Nama-nama yang 7 itu. Jadi nang 7 orang tadi begitu mereka berjalan menuju guha, ada anjing 4 seekor. Diusir anjing tapi umpat pulang. Akhirnya anjing pun umpat juga bersama-sama rombongan itu. Anjing itu kita kenal dengan nama Kitmir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ahli tarikh dan para ulama pun bermacam-macam tentang nama-nama ashabul kahfi ini. Ada yang mengatakan 7 orang itu adalah Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariulis, Palistatiunis. 7 ikung nama ashabul kahfi. Jadi surat yang ke-18 ini disebut dengan nama Al-Kahfi karena banyak di dalamnya menceritakan tentang orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, 7 pemuda yang mengorbankan segala-galanya demi untuk menyelamatkan agamanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.